Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam untuk Bandung dan juga teman-teman yang mungkin menonton video ini. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mengatakan Rifki, Vera dan juga Wildan saya sendiri ini akan menjelaskan mengenai project yang kami buat, TPK atau tugas project kelompok, yaitu di sini ada Smart Monitoring Laundry System yang kami kerjakan selama pengerjaan matkul IoT atau Internet of Things yang kami laksanakan selama 1 semester. Ya, di sini ada foto dari kami, yaitu ada Rifki dengan NIM 182200005, ada Vera juga dengan NIM 182200002, dan saya sendiri di sini Wildan dengan NIM 182191115. Jadi di sini untuk konten dari PPT ini sendiri yaitu ada 5, ada pendahuluan, studi literatur, analisis kebutuhan, desain dan implementasi, dan juga penutup. Dan di sini sebenarnya kami menggunakan PPT yang sama, tapi di sini akan dijelaskan mengenai masing-masing dari bagian yang kami kerjakan. Masuk ke pendahuluan, di sini latar belakangnya untuk sistem yang kami buat itu ada terkait 4 aspek, di mana di sini itu yang pertama iklim, di mana Indonesia itu negara beriklim tropis yang memiliki 2 musim, penghujan dan kemarau. Lalu yang kedua di sini ada perubahan cuaca, di mana perubahan cuaca di Indonesia itu bisa dikatakan tidak terduga ya, bisa kadang-kadang hujan, kadang-kadang cerah dan semacamnya. Dan di sini juga curah hujannya itu lebih tinggi di berbagai tempat, terutama di dataran tinggi ya, yang kayak sering hujan, terutama misalnya di Bandung ini yang kayak sering banget nih, kayak tiba-tiba hujan dan mungkin agak susah ya untuk memantau jemuran yang sedang dijemur gitu. Lalu di sini yang ketiga ada kesibukan, di mana kesibukan pekerjaan itu menyebabkan orang-orang itu lalai dengan pekerjaan rumah tangga. Contohnya itu ya kegiatan menjemur ini. Jadi kayak misalnya lagi sibuk, lupa nih ternyata lagi ngejemur. Nah, di sini itu merupakan salah satu masalah yang mungkin perlu diselesaikan gitu ya, untuk dicarikan solusinya. Lalu yang terakhir di sini ada urgensi, di mana pakaian yang dibutuhkan dalam waktu mendesak itu dapat berantakan nih dan tidak siap tepat waktu apabila tadi ya terjadi misalnya hujan atau kondisi-kondisi tertentu di mana ya pakaiannya jadi nggak bisa digunakan gara-gara tadi hujan atau basah gitu ya, nggak sempat diangkat untuk jemurannya. Jadi di sini solusi yang kami buat itu diharapkan dapat menjawab ke 4 aspek-aspek ini. Lanjut di sini ke rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah yang sekiranya kami definisikan gitu ya untuk sistem yang kami buat. Dimana yang pertama di sini, bagaimana sih Smart Monitoring Laundry System itu dapat memonitor pakaian yang sedang dijemur. Lalu yang kedua itu gimana cara sistem ini dapat digunakan untuk mendeteksi suhu, cuaca, dan juga kelembapan secara akurat. Lalu yang ketiga di sini, gimana sistem itu dapat menentukan waktu yang efisien dalam menjemur pakaian. Dan yang terakhir, gimana sih pengaruh dioperasikannya sistem yang ini terdapat kondisi pakaian yang sedang dijemur. Dari masalah-masalah tersebut, kami juga mendefinisikan tujuannya yang menjawab masalah-masalah ini. Dimana di sini itu kami membangun Smart Monitoring Laundry System yang dapat mendeteksi kondisi jemuran dan juga memberikan notifikasi kepada pengguna. Lalu yang kedua di sini itu sistem dapat mendeteksi kondisi eksternal dari pakaian. Lalu yang ketiga dapat menentukan waktu estimasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir dapat membangun antarmuka Smart Monitoring Laundry System yang dapat diakses oleh pengguna. Jadi nanti bakal ada antarmuka yang bisa diakses oleh pengguna untuk mewadahi si tujuan-tujuan ini gitu. Lanjut, nanti di sini akan dijelaskan oleh Vera dan juga Ici. Lalu yang kedua di sini itu ada studi literatur. Mana studi literatur sendiri saya mengerjakan bagian yang software, di mana software di sini itu kami menggunakan Arduino IDE dan Blink IoT. Di mana Arduino IDE di sini itu sebagai perangkat lunak untuk eksekusi kode dalam microcontroller. Jadi nanti untuk program yang kami akan jalankan di microcontroller yaitu SP32 pada kasus kami itu akan dieksekusi oleh Arduino IDE. Jadi bakal diupload dan juga di-compile ya oleh Arduino IDE untuk menjalankan program-program yang kami rancang. Lalu yang kedua di sini kita menggunakan Blink IoT, di mana di sini itu untuk mengendalikan microcontroller jarak jauh. Jadi nanti dari pembacaan sensor lalu pelaksanaan program-programnya nanti bakal dimonitor oleh Blink IoT. Jadi Blink IoT ini tuh lebih ke UI-nya atau nanti bakal diakses oleh pengguna biar bisa dimonitor nih kondisi jemurannya tuh gimana, kayak dari suhu, kelembapan, dan juga lagi hujan atau enggak gitu dari di lingkungan di sekitar jemurannya. Di sini sebenarnya kami juga merancang sebenarnya menggunakan Visual Studio Code juga untuk membangun dan mendebug aplikasi web. Tapi di sini kami tidak menjadi menggunakannya karena ternyata cukup gitu untuk menggunakan Arduino IDE dan juga Blink IoT untuk pengembangan si sistem yang kami buat.
Lalu di sini juga saya mengerjakan bagian database untuk studi literaturnya. Jadi di sini rencananya kami menggunakan itu Google Firebase untuk membuat aplikasi web yang mudah digunakan untuk bisnis. Lalu yang kedua di sini juga menggunakan MongoDB, yaitu kayak semacam ini ya, aplikasi untuk sama sih untuk mengolah database juga. Tapi di sini kami juga tidak menggunakan kedua ini karena ini ya kayak ternyata cukup gitu untuk skala kecil seperti sistem yang kami buat ini itu tidak terlalu membutuhkan database yang muluk-muluk atau yang besar gitu, yang real time. Jadi kayak di sini kami tidak menjadi menggunakan si kedua aplikasi ini. Lalu yang bab ketiga di sini ada analisis kebutuhan, di mana di sini saya mengerjakan bagian alternatif solusi ketiga. Jadi di sini ini itu sebagai penentuan aktuator yang kami gunakan, di mana di sini saya mengusulkan untuk memakai buzzer sebagai reminder dari hujan. Jadi untuk sistem yang dibuat itu kan seperti ini ya, monitoring kalau misalnya terjadi hujan atau enggak. Dan di sini buzzer itu merupakan pilihan yang cukup efektif gitu ya, cukup baik karena di sini kelebihannya itu dia harganya itu murah, mudah didapatkan dan juga jangkauan notifikasi itu cukup jauh. Jadi ibarat kata kalau misalnya di rumah itu ada banyak ruangan, jadi bisa didengar tuh dari ruangan terjauh sekalipun gitu. Dan di sini juga cepat gitu ya pengembangannya. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu mungkin di software yang cukup rumit, jadi mungkin nggak terlalu familiar untuk buzzer ini kalau digunakan di rangkaian-rangkaian yang kecil. Tapi di sini ya itu merupakan salah satu kekurangan dari sekian kelebihan yang ditawarkan gitu untuk buzzernya sendiri. Jadi di sini kami memutuskan untuk menggunakan buzzer sebagai monitoring laundry system karena tadi ya dari kelebihan-kelebihan yang ditawarkan seperti notifikasi yang bisa didengar di berbagai ruangan, terus harganya murah dan juga mudah didapatkan. Di sini tuh menjadi konsiderasi kami untuk menggunakan solusi yang kami ajukan ini dibanding si lampu LED dan juga di sini servo motor gitu. Jadi di sini merupakan solusi yang kami pilih. Lalu di sini lanjut ke functional requirements, di mana di sini itu untuk sistem yang kami buat sendiri di sini terdapat 5 requirements utama. Yang pertama itu sistem dapat mendeteksi cuaca di sekitar jemuran, sistem dapat terhubung dengan smartphone, lalu yang ketiga sistem dapat menampilkan data hasil pembacaan sensor, yang keempat sistem dapat memberitahu kondisi jemuran, dan juga yang terakhir sistem dapat memberikan peringatan pada pengguna seperti tadi ya, menggunakan buzzer untuk memberitahu nih kalau misalnya udah lagi ada hujan, itu nanti bakal bunyi buzzernya dan memberikan peringatan gitu ya, baik melalui websitenya Blink IoT maupun dari buzzer itu sendiri. Jadi terinform kalau misalnya ini nih harus diangkat gitu jemurannya. Lalu di sini lanjut ke desain dan implementasi, di mana di sini itu saya mengerjakan bagian skema rangkaian, di mana di sini itu menggunakan freezing ya untuk perancangan rangkaian itu sendiri. Di sini itu kami menggunakan SP32 untuk mikrokontrollernya. Lalu di sini itu untuk suhu dan kelembapannya kami menggunakan DHT11. Lalu yang aktuatornya itu menggunakan buzzer untuk memberitahukan kalau misalnya tadi ada hujan, jadi bisa langsung diangkat. Lalu di sini untuk mendeteksi hujannya kami menggunakan sensor FC37. Di sini bisa dilihat ya keterhubungan antara pin-pin dari SP32 dengan pin-pin yang terdapat pada komponen yang kami gunakan gitu. Lalu di sini untuk user interface-nya sendiri, di sini kami menggunakan Blink IoT untuk visualisasi datanya, di mana di sini tuh kalau di desktop dan mobile itu sebenarnya memiliki komponen yang sama gitu ya, sama persis, tapi kalau desktop itu lebih luas untuk tampilannya, kalau mobile itu lebih compact dan minimalis. Jadi di sini desktop bisa dilihat ya untuk komponen-komponennya, di sini ada jemur, tombol jemur, jadi kayak lebih nge-track sih ini kayak kalian tuh udah lagi ngejemur apa enggak gitu. Kalau misalnya nyala berarti lagi ngejemur, kalau enggak berarti lagi enggak ngejemur. Lalu untuk isu hujan di sini itu untuk sebagai parameter ya, kalau misalnya dia 1 itu berarti lagi nggak hujan, kalau misalnya 0 itu berarti lagi hujan. Jadi di sini lebih kayak ini aja sih, memantau kondisi di sekitar sistem itu kayak gimana. Lalu untuk temperatur di sini ya seperti namanya itu untuk mengukur suhu di sekitar jemuran. Lalu untuk humidity sendiri itu kelembapan udara yang di sekitar jemuran juga. Dan di sini bisa dilihat mobile itu sama ya untuk tampilannya, cuma beda di tampilannya aja kayak lebih compact gitu, minimalis. Lalu untuk hasil percobaannya sendiri di sini bisa dilihat lewat video ini.
Nah, jadi dia bakal nyala kalau misalnya ada terdeteksi hujan ya. Kalau di sini kan kami hanya menggunakan tetesan air, kayak lebih ke simulasi aja sih. Simulasi kalau misalnya kalau misalnya ada hujan gitu, dia bakal bunyi buzzernya, dan notif dalam Blink IoT-nya nanti bakal hujan itu bakal berubah variabelnya. Kalau misalnya nggak hujan ya berarti buzzernya akan mati dan dia balik ke satu ya untuk nilai hujannya. Dan di sini bisa dilihat ya rangkaian yang kami buat itu kayak gini. Untuk tadi ya, dari freezing-nya itu kami pasang ya di hardware-hardwarenya di sini di breadboard-nya gitu. Dan di sini kebetulan saya juga dengan Rifki, dengan Ici itu membeli dan mencari si part-partnya ini di toko Anam di dekat Baltos itu. Kami membeli part-partnya seperti ini ya, buzzer dan juga sensor hujan di sini, dan terbilang cukup murah sih, kayak nggak nyampe 40.000 gitu, 30 ribuan kalau nggak salah. Dan di sini juga saya tadi ya merancang UI-nya biar bisa digunakan dan juga sedikit membantu di bagian programnya. Jadi sebagian besar memang di Vera ya yang mengerjakan si algoritmanya, tapi untuk bagian dari UI-nya dan juga skema diagramnya, skema dari hardware-nya ini penempatannya itu bisa dibilang saya dan Rifki yang menyusun sebagian besarnya itu. Dan ya intinya untuk penutupannya sendiri, untuk sistem yang kami buat itu dapat monitoring pakaian, dapat mendeteksi suhu cuaca, dapat menentukan waktu yang efisien dalam menjemur pakaian, dan juga bisa mengetahui nih penggunaan sistem ini terdapat kondisi pakaiannya sedang dijemur. Dan nanti ya sarannya itu ya diletakkan di lingkungan, terus dibutuhkan aktuator motor untuk otomasinya, dan dilakukan survei ya untuk mengetahui nih ini sebenarnya relevan nggak sih dengan permasalahan saat ini. Dan juga di sini ada observasi dan studi biar ya tadi ya bisa dilihat nih real nggak sih permasalahan ini di lingkungan dan benar-benar bisa menyelesaikan nggak sih permasalahan yang ada gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih setelah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.